Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman, NIM 2021211043 dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, program studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ayat ahkam, ayat-ayat hukum berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, zakat, aurat, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan jika sembahyang itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan mabuk, sehingga ketika kita melaksanakan sembahyang itu, maka kita dapat mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Nah, orang mabuk itu tidak bisa khusyuk dalam beribadah, bahkan tidak bisa untuk mengingat atau tidak bisa untuk sadar akan apa yang dia ucapkan atau dia perbuat gitu. Nah, Allah memerintahkan untuk menjauhi mabuk sebelum sembahyang, sehingga para sahabat yang dulu gemar minum minuman keras itu meminum khamr setelah sholat isya, supaya pada saat sholat subuh para sahabat sudah kembali sadar, sudah kembali fresh lagi untuk melaksanakan sholat subuh dan juga aktivitas di pagi sampai siang hari. Nah, kemudian dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali hanya sekedar lewat. Nah, tidak diperbolehkan untuk melakukan sembahyang jika dalam keadaan berhadas besar, dan juga hanya diperbolehkan untuk lewat gitu. Kemudian sebelum kamu mandi. Nah, artinya jangan mengerjakan sesuatu, jangan mengerjakan sholat ketika dalam keadaan hadas besar sebelum adanya atau sebelum orang itu melaksanakan mandi besar atau mandi wajib. Nah, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air pada saat kamu menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Nah, maka jika dalam keadaan sakit dan juga tidak mungkin menggunakan air untuk berwudu, atau sedang dalam perjalanan, atau setelah menyentuh perempuan dan ingin melaksanakan sembahyang, maka dan ketika tidak menemukan air atau ketika sakit tidak diperbolehkan untuk menyentuh air karena ditakutkan nanti ketika menyentuh air sakitnya akan semakin parah, maka diperbolehkan dengan tayamum sebagai pengganti wudhu dan juga mandi besar atau mandi junub.
Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, dari ayat ini kita tahu bersama bahwasanya kita diperintahkan untuk tidak mabuk atau tidak meminum khamr ketika akan datangnya sholat. Dan juga kita juga diperintahkan untuk melakukan mandi junub ketika kita berhadas besar, ketika kita setelah berhubungan badan dengan istri atau apa, dan kemudian setelah kita buang air besar, atau setelah kita menyentuh perempuan, atau dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Nah, tetapi pada ayat di atas itu disebutkan ada kata jangan pula kamu menghampiri masjid dalam keadaan junub kecuali hanya lewat saja. Nah, kata hanya lewat saja ini yang dimaksud apakah ini adalah sembahyangnya ataukah tempat pelaksanaannya, apakah sholatnya ataukah masjidnya yang tidak boleh dilewati atau tidak boleh kita datangi begitu. Kemudian di ayat yang kedua adalah Quran surat Al-Isra ayat 78 dan juga 79. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ilal ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lakas asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai dengan gelapnya malam. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk melaksanakan sembahyang yang telah diwajibkan kepada kita sesudah tergelincir matahari sampai dengan gelapnya malam, dengan rukun, dengan syarat, dengan adab yang sempurna gitu. Nah, ini mengandung pengertian bahwasanya petunjuk yang ada di dalam potongan ayat ini adalah waktu sembahyang zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Nah, kemudian di bagian selanjutnya dan laksanakan pula sholat fajar, yaitu adalah sholat subuh. Kemudian selanjutnya sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, karena pada waktu itu berkumpullah malaikat malam dan juga malaikat siang yang menyaksikan sembahyang subuh seseorang. Nah, sesudah itu barulah malaikat yang berjaga pada malam hari itu naik dan juga digantikan oleh malaikat yang akan berjaga pada siang hari. Dan pada sebagian malam melakukan sholat tahajud. Ini adalah satu keutamaan. Kemudian sebagai suatu ibadah tambahan. Jadi sholat tahajud ini adalah suatu ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat ke tempat yang terpuji. Nah, dari sini, dari ayat ini kita tahu bersama bahwasanya begitu dahsyatnya kenikmatan sholat subuh yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disaksikan oleh dua malaikat sekaligus, yaitu adalah malaikat yang berjaga pada waktu siang dan juga malaikat yang berjaga pada waktu malam. Sehingga pada momen ini marilah kita meningkatkan keimanan kita, marilah kita memaksimalkan waktu ini untuk kita melaksanakan kegiatan atau melaksanakan ibadah sholat subuh, syukur-syukur dengan berjamaah. Kemudian ayat yang ketiga adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus syiyama ilal laili wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahul ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Maka artinya halal bagi seorang suami pada malam yang besoknya puasa itu untuk menyetubuhi istrinya. Nah, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan seorang suami menggauli istrinya pada malam puasa karena pergaulan suami istri atau kehidupan suami istri ini sangat dekat sehingga susah untuk menjauhi dan juga menahan hawa nafsu di antara keduanya. Maka Allah memperbolehkan pada malam hari yang besoknya puasa, suami dan istri ini diperbolehkan untuk melaksanakan hubungan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Nah, Allah meyakini sesuatu, namun manusia ini sebenarnya tidak sanggup untuk melaksanakan. Jadi Allah meyakini sesuatu, Allah yakin bahwa manusia ini sebenarnya tidak mampu untuk melaksanakan itu. Tetapi dia menerima taubat dan juga memaafkan kamu. Nah, namun para sahabat ini lebih berhati-hati dan juga lebih tidak ingin mencampuri istri pada malam hari dan menganggap hal tersebut adalah hal yang haram. Jadi pada malam puasa, malam bulan Ramadan yang seharusnya atau istri itu boleh untuk berhubungan dengan suami tetapi suami atau para sahabat ini tidak mau karena berhati-hati dan juga tidak mau dan dikhawatirkan itu adalah satu keharaman gitu. Nah, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Nah, menggauli istri telah menjadi takdir bagi manusia. Karena dengan menggaulinya atau dengan menggauli istri kita atau istri seorang suami, maka membuat mendapatkan keturunan, membuat pasangan ini mendapatkan keturunan. Nah, selain menyebabkan kedua ini juga akan terpelihara dari perbuatan hukum, misalkan dengan perbuatan-perbuatan zina. Kemudian makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan juga benang merah, yaitu fajar. Artinya boleh makan, boleh minum, serta boleh menggauli istri sepanjang malam hingga datang tanda-tanda benang putih atau datang siang dari gelapnya malam, yaitu adalah fajar shodiq. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Artinya berpuasa dengan sempurna rukun dan syaratnya dari sejak terbit fajar sampai dengan permulaan malam, yaitu adalah terbenamnya matahari dan juga sinar yang tidak lagi memancar ke diri rumah. Nah, apabila malam telah datang, maka kita diwajibkan atau diharuskan untuk menyegerakan berbuka puasa. Nah, tetapi jangan kamu mencampuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Nah, tidak boleh ketika beriktikaf di masjid ini menggauli istri. Karena masjid ini merupakan tempat untuk beribadah, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Nah, karena menggauli istri sendiri itu adalah membatalkan iktikaf. Nah, itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Segala hukum yang Allah tetapkan ini adalah merupakan hukum yang untuk melengkapi hukum-hukum wajib, hukum haram, hukum mubah, dan itulah hukum Allah. Maka itulah batasan-batasan dari Allah. Maka janganlah sekali-kali mendekati batasan-batasan itu. Takutnya ketika kita mendekati batasan itu,
nantinya manusia akan melampauinya sehingga muncul dosa yang ada di dalamnya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka saling bertakwa. Kemudian ayat yang keempat adalah Quran surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta umat Islam, baik berupa emas, berupa perak, barang ternak, perhiasan, perniagaan, usaha perdagangan, pertanian dan sebagainya. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Maka kita diharuskan untuk memohon ampun kepada Allah dengan doa dan juga istighfar untuk menjadikan ketenangan bagi mereka dan menghilangkan kekacauan jiwa di dalam hati mereka. Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa ini adalah ayat yang membahas tentang kewajiban zakat, di mana zakat ini bisa berbentuk apa saja. Bisa berbentuk zakat fitrah ataupun dengan zakat mal, zakat pertanian, zakat berupa emas, zakat perak, zakat barang-barang ternak dan sebagainya, zakat profesi dan sebagainya. Maka itu harus dizakati dan juga harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian ayat yang kelima adalah Quran surat An-Nur ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki beriman agar mereka menjaga pandangannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk tidak melihat bagian-bagian aurat perempuan yang haram dilihatnya. Begitu juga dengan perempuan dilarang untuk melihat bagian dari laki-laki yang diharamkan. Nah, aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka, telapak tangan, dan ada beberapa ulama yang menganggap bahwa telapak kaki perempuan itu tidak termasuk aurat. Nah, aurat laki-laki itu merupakan bagian pusar sampai dengan lutut. Gitu. Kemudian dan memelihara kemaluannya, yaitu adalah menutup kemaluannya agar tidak terlihat oleh orang lain, karena itu lebih baik baginya. Artinya ketika kita melihat aurat, itu lebih baik kita memejamkan atau memalingkan pandangan kita dari aurat lawan jenis, supaya kita terhindar dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan zina dan juga kemaksiatan. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, dari ayat ini terdapat beberapa pertanyaan mengenai kasus-kasus yang berada dalam lingkup masyarakat kita hari ini, bahwa pada ayat ini laki-laki dituntut untuk menjaga pandangannya dengan kaum perempuan. Nah, tetapi di zaman yang sekarang ini bukan hanya marak tentang hubungan yang atau zina antara laki-laki dan perempuan, tetapi di zaman ini terdapat fenomena suka sama jenis. Nah, apakah kita juga harus membatasi pandangan kita terhadap kaum laki-laki juga? Kita sebagai kaum laki-laki apakah harus membatasi pandangan kita terhadap kaum laki-laki juga? Karena ketakutannya akan menimbulkan fenomena suka sama jenis seperti kaum Nabi Lut. Kemudian ayat yang terakhir adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan mukmin supaya mereka menutup tubuhnya dengan bajunya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, khususnya seorang perempuan atau khususnya istri, perempuan mukmin dan juga anak-anak perempuan, untuk menutup bagian tubuhnya dengan jilbab apabila keluar dari rumah. Ini juga merupakan perbedaan. Itu juga merupakan satu pembeda yang membedakan antara budak perempuan dan juga perempuan merdeka. Nah, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Nah, tujuan dari menutup aurat sendiri ini adalah untuk mudahkan orang lain untuk mengenal dan juga membedakan antara perempuan budak dan juga perempuan merdeka. Jadi di zaman Rasulullah dulu, di zaman bangsa Arab dulu, bahwa perempuan-perempuan yang merdeka itu diganggu juga seperti kaum-kaum budak. Nah, mereka menganggap, banyak yang tidak tahu bahwa kaum laki-laki itu banyak yang tidak tahu bahwa perempuan itu merdeka atau masih budak. Karena tidak ada pembedaan antara keduanya. Maka ayat ini turun untuk membedakan perempuan-perempuan yang budak dan perempuan-perempuan merdeka. Dengan begitu mereka tidak akan diganggu dan juga dipermainkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari Al-Ahzab ayat 59 ini muncul pertanyaan kembali bahwa apakah Islam ini masih menetapkan satu sistem kasta di mana masih membedakan antara kaum budak dengan kaum merdeka. Kenapa hanya kaum merdeka saja yang berhak dilindungi dan kaum budak tetap dibiarkan untuk diganggu dan juga dipermainkan oleh laki-laki. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.